Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang hormati Ahlul Bait, Ketua MT Raudhah 2, yang kami hormati Majelis Ilmu beserta pengurus dari MT Al-Fatih. Ya, ini belum pulang Al-Fatih dari tadi pagi nih Bu. Ya, tadi pagi pengajian di Al-Fatih ya. Belum pulang udah kesini nih, Masya Allah ya, ahlul ngaji semua ini ya. Oke, Alhamdulillah. Dan ibu-ibu semuanya jemaah MT Raudhah 2 yang Alhamdulillah saya tengok tadi wajahnya, wajah-wajah kekenyangan semuanya ya. Oke, Alhamdulillah ya. Dan semoga wajah-wajah surganya Allah juga, amin Allahumma amin. Makanya saya pastikan sehat enggak Bu? Meletok-letok mata nampaknya. Kekenyangan ya. Baik, Alhamdulillah. Semoga kita berdoa kepada Allah, siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ini kajian terakhir menjelang datang bulan Ramadan. Tadi Ibu MC-nya bilang ini kajian menyambut Ramadan. Maka berarti kita membahas Ramadan kali ini supaya kita enak nanti masuk bulan Ramadan. Insya Allah. Udah siap masuk Ramadan Bu? Happy atau biasa aja? Happy atau biasa aja? Alhamdulillah. Karena ada dalil ya. Sebelum saya mulai ya. Man fariha lidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu lidukhulir niran. Siapa yang senang, happy, bahagia masuk bulan Ramadan, haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Bayangkan, neraka tidak mau nerima orang-orang yang suka dengan Ramadan. Jadi kalau ada ibu suka dengan Ramadan, semoga diharamkan semua jasad kita masuk neraka. Amin. Tapi kalau Ramadannya nggak boleh ngeluh. Nggak boleh masih jam 1 deh bilo lama gari wah. Masih jam 2 deh lama mana berbuka wah. Baru jam 4 udah naik motor cari pembukaan. Masih jam 4. Ya harus senang, ya harus senang memasuki Ramadan. Kenapa senang? Nanti kita sampaikan. Nah, ibu-ibu, waktu Rasul, kenapa perintah? Saya nanya dulu, mana duluan kita ini diperintahkan untuk sholat atau puasa? Dulu. Mana duluan? Perintah turunnya sholat atau perintah turunnya puasa? Puasa. Caronya kok tadi sholat, jadilah puasa dulu ya. Nah, saya tanya sekali lagi, mana duluan? Ayat yang memerintahkan sholat atau puasa? Puasa. Jangan berkelahi-kelahi. Setahu ibu lah, salah enggak apa-apa. Sekali lagi terakhir, mana duluan perintah sholat diturunkan kepada umat Islam atau perintah puasa? Jawabannya adalah perintah sholat. Gimana ceritanya ini? Coba kita bahas sedikit. Perintah sholat itu kapan? Saat Isra dan Mi'raj di Mekah atau Madinah? Ande. Di Mekah atau di Madinah? Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perintah sholat di Mekah atau di Madinah? Masih di Mekah. Rasulullah di Mekah, meninggal Khadijah, Madinah pula. Mekah ya. Ini di dalam HP ini jawab juga nih ya, berantuk juga mereka nih ya. Jadi kayak gini ibu-ibu ya. Jadi gini, ketika Rasulullah meninggal, astagfirullah. Ketika Khadijah meninggal pula Abu Thalib,
Rasulullah kan sedih, kan gitu ceritanya. Karena Rasulullah sedih, masih di kota Mekah, langsung ada perintah Isra dan masih di Mekah. Waktu itu belum ada perintah puasa. Ketika Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka dapatlah perintah sholat. Isra Mi'raj udah sering dibahas selama ini oleh ustaz-ustaz. Nah, jadi Khadijah itu meninggal sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti Khadijah belum melakukan dan perintah puasa turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah itu tidak ada orang puasa. Dulunya Rasulullah dan para sahabat itu hanya berpuasa semacam puasa Asyura dan kemudian puasa Yaumul Bid saja. Ya, jadi belum ada perintah puasa Ramadan pada masa itu. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, 2 tahun Rasulullah menginjakkan kaki di kota Madinah. Artinya 2 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dengan bahasa lain, 2 tahun Rasulullah punya KTP di Madinah, gitu ya. Maka saat itulah adanya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma masalahnya waktu sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu sholat enggak? Pertanyaannya begini. Waktu Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Isra dari Mekah ke Palestina, itu Rasulullah memimpin sholat para nabi di Masjidil Aqsa. Kayak mana cara sholatnya? Banyak yang sepakat sholatnya adalah gaya sholatnya umat Nabi Daud sebelumnya. Oke, sebelum berangkat ke Isra dan Mi'raj. Ya kan sempat Rasulullah memimpin sholat berjemaah para nabi di Masjidil Aqsa, tempat parkirnya Buraq itu. Yuk kita lanjut. Jadi perintah puasa itu turun setelah Rasulullah 2 tahun menginjakkan kaki ke kota Madinah. Baru turun tadi ayat yang kita bacakan tentang kutiba alaikumusiyam. Ada 3 maksud dari ayat itu. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seandainya perintah puasa turun di Mekah, di Mekah itu makanya surat itu coba ibu ingat, ada surat yang Makkiyah, ada surat yang Madani. Apa surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Makkah. Kemudian selanjutnya Madaniyah adalah surat yang turun di kota Madinah. Perintah bahwa ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ayat-ayat turun di kota Mekah itu semua tentang tauhid, mengajak orang masuk Islam. Biasanya dia ayat-ayat yang mengajak orang masuk Islam karena orang belum lagi masuk Tapi di kota Madinah itu biasanya ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang udah berimanlah yang diperintahkan. Andaikan Allah itu Maha Kasih, perintah puasa diturunkan ke kota Mekah, kacau mungkin Bu. Orang belum beriman udah disuruh puasa, gitu loh Bang. Nah, jadinya puasa itu adalah perintah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang puasa hanya orang yang puasa, ndak puasanya kita ndak ada yang tahu. Makanya ada Allah berfirman dalam hadis qudsinya, fasiyamuli wa ana ajzi bihi. Ya, berpuasalah untukku, aku yang akan memberikan pahalanya. Bisa nggak orang puasa diam-diam makan di dapur? Bisa. Kita nggak bisa pamer kalau kita puasa, karena semua orang juga puasa. Jadi puasa itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk orang. Ngapain kita pamer, "Hoi, aku lagi puasa Ramadan," orang juga puasa. Nggak mungkin orang berpuasa itu ria dengan puasanya, karena semua orang juga puasa. Maka ibadah puasa itu khusus ibadah yang untuk Allah, Allah yang akan memberikan ganjarannya. Toh kalau kita nggak berpuasa, bisa kok pergi ke dapur makan, nggak ada yang tahu, betul? Nah makanya perintah puasa adalah perintah orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa beda wajaba dengan kutiba? Artinya sama-sama wajib. Kutiba dengan wajib sama. Tapi kutiba, kata-kata kutiba dalam kaidah bahasa Arab itu jauh di atas wajib. Jadi sangat diwajibkan kalian itu berpuasa. Alaikumusiyam, atas kalian berpuasa. Kemudian yang ketiga,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelumnya. Jadi puasa bukan syariat pertama. Sebelumnya orang-orang juga puasa. Orang-orang non-muslim juga berpuasa. Tapi ada yang berpuasa tidak pakai sahur, ibarat puasanya orang Yahud. Kemudian umat Nabi Daud juga puasa, tapi puasanya sehari puasa, sehari tidak. Orang sebelumnya ini sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Beruntung saya bilang ibu jadi umat Nabi Muhammad. Andaikan ibu umat Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, tidak yakin saya ibu. Sedangkan 30 hari tak puasa, 7 hari bertahun menggantinya. Saja puasa tahun lalu belum diganti gimana? Ustazah dulu haid belum ganti sempat gimana? Ustazah dulu belum ganti gimana? 30 harinya dalam setahun. Apa tak lagi puasa Daud? Agak ragu saya sikit. Seandainya ibu umat Nabi Daud kacau. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup luar biasa. Tapi umat Nabi Daud ada pada masanya. Dan banyak yang masuk surga. Ya, jadi umat itu kita akan dihakimi sesuai dengan hidup pada masanya. Jadi umat Islam ini syariatnya paling mudah bu. Saya alihkan sedikit. Saya tanya sama ibu. Umat Nabi Musa itu sholatnya 50 kali sehari semalam mak. 50 kali mak. Coba saya tanya. Sehari ada berapa jam mak? 24 jam. Sholatnya 50 kali mak. Berarti bu, setiap setengah jam dia sholat. 24 bagi 2 kan? Setiap setengah jam sholat bu. Baru pakai lipstick barulah sholat lo kali ya bu. Baru makan cendol baru udah sholat pula lagi. Itu umat Nabi Musa. Makanya wajar Nabi Musa ketemu dengan Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Please ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup. Umatku aja gak sanggup, kata Nabi Musa. Setelah dijadikan 5, apa kata Nabi Musa? Hei betul ya Rasulullah, 5 pun umatmu gak bakal sanggup. Apa kata Rasulullah? Udah malu aku sama Allah. Udah 50 jadi 5. Akhirnya dijadikan 5. Ternyata 5 sanggup nggak? Lama jang. Kedodoran juga ya kan? Jadi Nabi Musa ini kan udah berpengalaman sebelumnya nih kan. Oh, umatku 50 kali ya Rasulullah nggak bakal sanggup. Akhirnya di korting jadi 5. Pas 5, Nabi Isa tetap ngomong, Nabi Musa maaf. Nabi Musa tetap ngomong, nggak bakal sanggup ya Rasulullah. Kalau walaupun 5, apa kata Rasulullah? Udah malu dah. Mana muka aku mau ditaruh? Itulah lebih kurang. Nah akhirnya apa? Jadi 5. Nah ternyata 5 tetap juga. Banyak yang sholat zuhur setengah 3 karena dari Ramayana. Banyak sholat asarnya jam setengah 6 habis nongki-nongki cantik di kafe Arifin Ahmad. Nah ya kan? Nah dia. Coba umat Nabi Musa Islam ini, umat Rasulullah ini sedikit sekali. Tadi saya sampaikan di Al-Fatih. Sekarang saya tanya coba. Berapa tadi waktu sehari semalam? 24. Sholat berapa menit? 5 menit. Kalau 5 menit agak-agak malu kita sikit. Pura-pura aja lah 10 menit gitu. Iya kan? Sholat 10 menit. Kali 5 berapa? 50 menit cuman sholat dalam 24 jam. Tidak kita berikan pula hak Allah itu. Tunda-tunda pula sholatnya. Udah sholat pikiran tak kemana-mana pula. Tak khusyuk pula. Maka sering saya sampaikan, ibu, suami ibu pulang cuman siang, makan siang doang. Terus ibu temanilah dia makan. Tapi pikiran ibu kemana-mana. Ibu nengok-nengok YouTube, nengok-nengok TikTok pula, ngangak-ngangak pas dia makan. Bukannya fokus nemani dia. Kira-kira dia marah nggak? Kecil hatinya. Aku pulang siang aja, engkau nengok-nengok pula Instagram. Saja Nela ketarui calia. Ya kan? Nah, marah dia. Sama dengan Allah juga kayak gitu ibu-ibu. Kita udah menghadap Allah cuma 10 menit, tapi pikiran kita kemana-mana, iya kan? Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Di mana barih tadi telatak ya? Teringat. Umat Nabi Muhammad sedikit saja amalnya, sedikit saja kewajibannya. Puasa berapa tadi? Berapa hari dalam 365 hari? 30 hari. Kalau nggak puasa 10 hari, berapa hari waktu menggantinya? 330 hari. Enggak juga terganti Bu Rita. Itulah baiknya Allah. Kita enggak juga terganti. Gimana Ustazah puasa yang dulu saya belum ganti?
Padahal waktu menggantinya setahun. Ndak terganti, ndak puasa cuma 7 hari. Maka saya ingatkan kepada jemaah saya yang ada di depan saya ini, bilang sama anak gadisnya tuh, janganlah tunda-tunda ganti puasa. Kan dikit aja. Sementara waktu menggantinya 330 hari. Umat Nabi Muhammad kecil syariat. Sholat cuma 5 kali. Puasa cuma 30 hari. Zakat cuma 2,5%. Titik. Haji nggak usah pikir kalau mampu aja. Umrah nggak usah pikir kalau mampu aja. Akikah nggak usah pikir kalau mampu aja. Hanya yang tadi saya sebutkan, ndak juga kita kerjakan. Wajar hidup kita gini-gini aja. Tunggang langgang terbalik-balik. Karena hak Allah nggak kita berikan. Oke? Nah, jadi itu dia perintah puasa. Jadi udah ada puasa sebelumnya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang harus kita lakukan sebelum masuk Ramadan? Kita ndak panjang-panjang. 1. Memasuki bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Meluruskan niat. Meluruskan niat. Niat ini penting ya Bu. Masih ada kemarin saya dengar, tapi bukan jemaah saya, hanya rekan saya saja. Nel, aku senang masuk Ramadan. Saya candain, mantap juga kamu kawan. Udah hijrah pula engkau ya. Enggak Nel, bukan hijrah doh. Apa? Aku mau diet nanti Ramadan. Nah, aku candain, mantap pula si kawan ini kan. Mantap pula kamu nih udah hijrah. Ada kayak gitu ya. Memang bukan jemaah saya, teman saya. Enggak Nel, aku mau diet. Biasanya Ramadan turun aku tuh Nel. Nanti udah aku turun-turunkan tuh, aku siapkan nih tubuhku untuk Idul Fitri. Agak naik dia sedikit karena nastar tuh Nel. Nanti ku turunkan lagi pas puasa Syawal. Coba bayangkan, niat tak duduk. Hati-hati, kalau ada ibu sakit lutut, sakit pinggang, kata dokter apa Bu? Ibu harus kuruskan. Ibu bantai puasa. Jangan. Niat puasanya bukan untuk itu, niat puasanya untuk Allah Azza wa Jalla. Oke? Niat harus lurus semua, Raudhah 2 mesti lurus. Apapun yang kita lakukan, dudukkan niat karena Allah. Sama dengan hadir dalam majelis ini. Luruskan niat karena Allah. Kenapa datang? Segan sama ketua MT-nya. Itu bukan luruskan niat. Berangkat ketua RT pulang kampung, kosong usaji. Kenapa pengajian? Niatku karena Allah, gitu aja. Kenapa pengajian? Karena ustadznya mantap. Berganti ustadz, kosong masjid. Niatnya karena Allah. Siapapun apapun yang terjadi. Jadi niat itu adalah satu hal yang penting. Karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dan kita hanya akan dihitung karena apa yang kita niatkan saja. Kalau niat puasa untuk kurus, dapat kurus tapi nggak dapat pahala. Kalau niat datang ke pengajian untuk pintar, dapat pintar tapi belum tentu dapat pahala kalau tidak diamalkan. Kalau niat kita itu lurus, kita akan dapat apa yang kita niatkan saja. Semoga kita semua bisa meluruskan niat. Amin. Itu satu. Yang kedua, persiapan kita menjelang Ramadan adalah kita usahakan saling bermaaf-maafan. Bermaafan dengan siapa? Orang meninggal dan orang hidup. Saya jelaskan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, saya harus sampaikan dimanapun saya berada. Menjelang Ramadan, saya izin minta maaf. Ibu tidak akan dapatkan apa-apa dari puasa kita. Kita tidak akan dapatkan apa-apa dari puasa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Kita tak akan dapatkan apa-apa selain dari puasa kita, kecuali lapar haus, lapar haus, lapar haus, lapar haus, lapar haus. Siapa dia? Yaitu orang yang masuk Ramadan tapi masih bermusuhan. Maka saya sering bilang, pulang ke rumah, ini kan lagi bawa catatan dan pena nih. Nanti sampai rumah, catat lagi nama musuh-musuh ibu itu. Catat namanya. Yang mungkin teman ibu. Catat dulu. Yang musuh-musuh ibu itu mungkin besan kita, menantu kita, atau dengan anak tak bersapaan, dengan orang tua tak bersapaan. Catat semua. Tapi pengen Ramadan enak, gak bisa Bu. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Tidak dapat apa-apa, lapar haus, lapar haus, lapar haus, lapar haus. Kalau tidak berhenti bermusuhan. Waktu ibu cuma 10 hari lagi.
untuk saling meminta maaf. Rasain 10 hari lagi. 10 hari lagi. Rasain. Minta maaf. Chat orang itu. Jangan aneh-aneh, hai mantan musuhku. Jangan. Chat aja. Mohon maaf lahir batin ya Besti. Udah gitu aja. Atau telepon dia, maaf lahir batin ya. Kayak gitu. Atau orang-orang yang pernah ibu ceritakan itu. Catat namanya. Jangan-jangan ada nama saya di situ pula. Catat namanya tuh. Apa dalam grup? Minta maafnya dalam grup aja. Kalau ibu secara nyata punya masalah dengan satu orang, minta maaflah. Secara japri, saya yakin sekali jemaah Raudhoni orangnya baik-baik, amin. Orangnya rendah hati, amin. Jemaah kita ini kalau minta maaf dia berani, amin. Itulah makin ujung makin lambat, amin ya. Minta maaf japri, mohon maaf lahir dan batin ya. Gitu. Kan tadi saya bilang kalau dia membilang balas dia, nggak bisa, seenak itu aja kau minta maaf. Terserah kau lah, lantak kau lah, yang penting aku udah minta maaf. Sebenarnya aku nak mau nih, tapi kan Ramadan ku paksakan diriku, udah ku kayak gini baik, kok kayak gitu juga. Jangan dilawan. Jadi minta maaf tuh minta maaf aja. Mohon maaf lahir batin ya. Terus dia bilang, maaf, aku belum bisa. Udah diemin aja bu, nggak usah juga dibalas. Aku menanti saat kau bisa. Nggak usah, lebay. Nggak usah. Jadi maksud saya begini bu, maksudnya begini, kita juga nggak bisa memaksa orang memaafkan kita, dan kita juga nggak boleh berhamba dengan manusia. Tolonglah maafin aku lah, aku nggak bisa, sakitnya tuh di sini. Tolonglah please maafkan aku. Tolong, nggak. Hanya boleh kayak gitu dengan Allah. Dengan manusia biasa saja. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Ya kalau sama-sama kata dia bu. Masalahnya kan nggak gitu kadang kan. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin ya. Kadang-kadang dia balasnya nggak enakan atau dia diem. Kita sabar. Jadi minta maaf itu sabar. Nggak bisa ibu minta maaf dengan suami nggak sabar. Bang maaf ya. Bang maaf lahir batin ya bang. Bang maaf ya bang, setelah seminggu maaf ya bang. Terserah abang lagi bang. Udah 7 hari aku minta maaf bang. Udah sabar aku bang, nggak juga engkau maafkan bang. Kata Ustaz Janela, tak memaafkan orang itu berdosa bang. Masuk neraka bang, nggak berkelahi lagi. Jangan dilawan bu. Pokoknya kalau minta maaf tuh minta maaf aja. Mohon maaf lahir batin ya. Terus ibu udah. Urusan memaafkan atau tidak itu hak dia. Urusan meminta maaf itu kewajiban kita. Tenang aja, nggak akan turun harkat dan martabat kita di hadapan manusia kalau kita minta maaf. Turun pun harkat dan martabat kita di hadapan manusia, nggak apa-apa. Yang penting di hadapan Allah kita naik. Kan gitu kan? Apa minta maaf pakai status? Kalau dia tak mau minta maaf, tak mau maafkan, nanti tiba dia mau Ustaz, maafkan dulu dia. Oh bisa juga tuh, bisa. Hanya ibu dan Bu Mary yang ngerti artinya tuh. Itu bisa ya, itu gaya ibu lah tuh. Nggak pula saya ngajarkan ya kan. Nah kayak gitu. Jadi minta maaf aja. Ustazah kalau saya nggak salah gimana? Bu, kadang-kadang kita nggak merasa salah. Tapi dia juga nggak ngerasa salah bu. Sekarang kalau berantem siapa yang salah? Nggak ada yang merasa bu. Sekarang kalau berantem siapa yang merasa tersakiti? Dua-duanya bu. Kalau ibu lagi berantem nggak merasa tersakiti, pasti ibu meminta maaf. Kan kadang-kadang ada pertanyaan gini, gimana kalau kita yang tersakiti masalahnya, dia juga tersakiti karena kita bu. Kalau orang berantem itu udah saling menyakiti bu. Yang mana yang benar di antara orang berantem? Nggak ada bu. Dua-duanya salah bu. Bu Rosita marahi saya balik marahin ibu. Ibu nyakitin saya balik nyakitin ibu. Terus datang ceramah dari Ustaz Janela, minta maaf kalau kita salah. Aku kan nggak salah, aku kan disakitin sama Bu Rosita. Bu Rosita juga ngomong, aku juga nggak salah, aku juga nggak disakitin. Nggak ada bu, kita ini yang merasa benar bu. Jadi mau ibu disakiti, mau tidak disakiti, jamaah Raudho, saya baik sangka mau minta maaf. Lambe amin ya. Mau minta maaf.
Tujuan misalnya saya nih minta maaf ke Bu Rosita. Tujuan saya minta maaf bukan karena sepenuhnya saya salah. Karena bisa jadi yang salah Bu Rosita kan gitu. Tapi tujuan saya minta maaf agar puasa saya diterima. Kemudian iman saya bertambah. Kemudian karena saya lebih punya ilmu dan saya pengen tenang. Jadi minta maaf aja lah. Boleh nggak kalau minta maafnya itu pakai status WhatsApp saja? Kalau ibu secara umum gak ada masalah dengan orang-orang di WhatsApp, boleh. Tapi kalau ibu punya masalah memang secara pribadi, maka ibu saya sarankan minta maaf atau segera memaafkan. Pertanyaannya, gimana kalau orang tuh udah gak ada lagi dia? Kita gibahkan dia sekarang, besok tahu-taunya dia mutasi entah kemana-mana, dia pergi kerja. Gak ketemu lagi kita sama dia. Gimana? Nggak ada dia pura-puranya Bu. Kita pura-pura aja lah Bu ya. Pura-puranya nggak ada dia di WA. Facebooknya nggak ada, semua nggak ada. Maka jawabannya adalah doakan dia. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Jadi itu dia. Selesaikan dengan manusia. Waktu 10 hari lagi. Ibu jangan waktu Ramadan aja ibu maaf-maafan, besok ibu buat pula lagi. Jangan ya. Sekali setahun aja, besok dibuat lagi kesalahan. Kalau udah jelas ada orang-orang yang suka nyakitin kita, kata Umar bin Khattab, berhenti dekat dengan orang-orang yang suka nyakitin kita. Karena ketika dia nyakitin kita, kita akan terus terluka. Mental kita rusak, ibadah kita nggak fokus. Ya kalau kita sabar dia sakiti. Kalau kita nggak sabar kita balas, kita berdosa. Jadi hindari setiap orang yang suka nyakitin kita. Akan membuat dia selalu berdosa dan kita menjadi tak tenang. Ganti teman dengan teman baru yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Saling bermaafan dulu, setelah itu ganti teman. Oke? Nah, tadi minta maaf kepada orang Yang kedua, coba kita berbakti kepada orang yang telah meninggal. Tidak diwajibkan, tidak juga disyariatkan harus sebelum Ramadan. Tapi kalau ibu mau, ziarahlah. Nah, kita menjelang Ramadan kan udah banyak ziarah ya. Nah, ziarah kita ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Kalau bisa baju hitam, baju putih, pokoknya nggak mencolok. Masuk ke lingkungan kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu masuk ke lingkungan kuburannya. Lalu kemudian ibu bersihkan ilalang-ilalang, bersihkan sampah-sampah yang ada di kuburan itu. Lalu ibu doakan. Bagaimana cara berdoa saat ziarah? Saya berikan 3 cara. Cara yang susah, cara yang menengah, cara yang paling mudah. Cara yang susah adalah baca doa takbir ketiga, takbir keempat saat sholat jenazah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau tambah, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Apa ya hamhum, saya nggak ngerti saja. Hamhum. Pakai cara yang kedua, yaitu cara yang kedua adalah ibu zikir-zikir, doa-doa pendek aja. Ibu baca sholawat, ibu baca ayat kursi, ibu baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, ibu baca surat-surat pendek, ibu baca zikir-zikir pendek, doakan pakai bahasa Indonesia. Setelah itu, ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku dan seterusnya. Enggak juga bisa saja, payah. Enggak usah pakai pendek, ibu langsung doa pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya. Payah juga pakai bahasa Indonesia, loncat aja ibu dalam lubang liang lahat boleh. Loncat aja ibu, gantian biar dia doakan ibu. Ya bagi-bagi tugas. Kayak gitu ya. Jadi lakukan itu, ziarah. Boleh nggak baca Yasin di kuburan? Boleh, tapi panas. Ngapain bu? Ya di rumah aja lah. Kuburan juga bukan tempat mustajab. Nanti nggak glowing lagi bu, nanya pula ke saya, skincare ustazah apa? Kenapa bu habis ziarah? Oke, paham ya? Jadi minta. Ya jadi ngobrolnya
dengan ahli kubur itu dengan ahli kubur itu hanya bisa mendoakan dia. Nggak boleh ngobrol-ngobrol, itu nggak boleh. Ma, lai sehat di dalam ma. Lainya susul lah, kayaknya bego kacau bu. Jadi ngobrol-ngobrol jangan. Ngobrol tuh nggak boleh. Ma, suami aku jahat kali ma. Ku cari dia nanti malam ketemu nanti. Ngobrol jangan. Atau berdoa, berwasilah dengan ahli kubur ma. Doakan aku lulus PNS ya ma, itu jangan. Oke? Satu apa tadi? Niat lurus. Dua apa tadi? Maafan. Yang ketiga ziarah. Keempat, hanya punya waktu 9 atau 8 hari lagi. Bilang sama anak gadis, bilang sama anak bujang, segera ganti puasa. Ustazah, setelah nisfu Sya'ban apakah boleh ganti puasa? Ganti. Masih bisa sampai hari Syak. Tanggal 30 di bulan Sya'ban. Sehari menjelang Ramadan. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Ganti. Masih bisa. Tapi kalau ditanya, Ustazah masih bisa enggak berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban? Boleh enggak? Bagi yang udah terbiasa puasa sebelumnya, boleh. Tapi kalau udah putus nggak boleh. Contoh, ibu rajin puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Jumat kan kemarin nisfu Sya'ban, betul? Senin ibu puasa kemarin. Kamis besok ibu puasa. Senin besok nggak puasa lagi, nggak boleh lagi. Jadi kalau udah putus nggak boleh. Setelah nisfu Sya'ban kalau udah putus. Oh, ya oke. Oh, ya. Oh, contoh puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini hari puasa, besok enggak. Hari puasa, besok enggak. Besok enggak. Enggak boleh lagi. Sehabis nisfu Sya'ban. Hah? Iya masih lanjut nggak apa-apa. Yang gini deh tadi bu. Kalau yang masih udah terbiasa puasa, lanjut aja puasa Daudnya. Tapi kalau putus nggak boleh lagi nanti. Usahakan jangan putus sampai hari Syak. Lah. Tapi haid nggak apa-apa. Tapi kalau ibu putus pula ya. Tapi kalau ibu udah nggak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, nggak biasa ibu puasa sunnah sebelumnya, setelah nisfu Sya'ban nggak boleh lagi puasa. Tapi kalau udah terbiasa boleh sampai putus. Kalau puasa qada wajib harus ganti. Ada ragu? Iya, kemarin ada dengar. Kalau sudah nisfu Sya'ban, kita yang biasa Senin Kamis itu batasnya besoknya lagi sampai apa tidak boleh lagi. Enggak. Jadi gini mak, ada hadis mbak, ada hadis sahih, ya, bahwa tidak dianjurkan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Hadis riwayat At-Tabrani. Tapi hadis itu kan teks hadis. Hadis itu ditafsirkan oleh ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya dan diperkuat oleh madhab Syafi'i. Larangan itu hanya berlaku untuk orang yang tidak terbiasa puasa sebelumnya. Oh, gitu. Nah, itu hanya berlaku bagi orang yang tidak pernah puasa sebelumnya. Maksudnya dia nggak biasa puasa sunnah. Nah, ujuk-ujuk puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi yang udah terbiasa, maka dia masih dibolehkan sampai putus. Nah, mayoritas menurut madhab Hanafi juga demikian. Menurut madhab Hanafi, orang-orang yang tidak berpuasa sebelumnya itu dia tidak dianjurkan berpuasa setelahnya, ya, melainkan dia nanti akan dalam kondisi terpaksa berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Ini misalnya hari puasa Ramadan itu hari Jumat ya, misalnya ini Kamis ini Kamis terakhir masih boleh puasa. Kalau puasa Ramadannya hari apa?
Misalnya puasa Ramadan hari? Misalnya Kamis itu yang akan datang. Enggak, misalnya puasa Ramadannya hari apa? Hari Kamis. Puasa Ramadan hari Hari Jumat. Puasa Ramadan hari Jumat. Kamisnya masih boleh. Kamisnya masih boleh puasa enggak? Enggak, karena hari Syak. Coba semut Syak. Lagi. Patuh kali. Hari Syak. Hari Syak itu adalah tanggal 30 Syakban. Itu sudah jadwal haram puasa. Ya udah nggak bisa. Jadi jadwal haram puasa itu apa? Hari Syak, Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, sepanjang tahun puasa terus nggak boleh juga. Terus Jumat sendiri, Sabtu sendiri kecuali qada dan puasa Daud. Jadi hari Syak udah nggak boleh lagi kan? Tadi saya bilang sampai sehari menjelang Ramadan nggak ada lagi, nggak boleh. Cuman masalahnya Bu, tanggal 1 Ramadan itu kan di Indonesia ini kadang 2 nih. Iya kan? Kadang 2 dia kan. Maka saran saya 2 hari lah sebelum Ramadan. Qada tetap harus kayak gitu. Habis nisfu Sa'ban jangan puasa soleh. Memang iya ada hadisnya. Tapi itu untuk orang yang tak terbiasa. Ya silakan. Yang tadi pertanyaan saya udah jawab tentang setelah itu Sa'ban. Yang kedua saya pernah dengar katanya 3 hari sebelum Ramadan itu sudah nggak boleh lagi. Tapi tadi Enggak 3 hari. Sehari. ya. Kita patokannya jadwal haram puasa saja. Selagi dia tidak dalam posisi jadwal haram puasa, dia bisa berpuasa. Contoh kemarin Maulid Nabi hari Senin kalau nggak salah. Berserak-serak yang bertanya, boleh nggak puasa saat Maulid? Saat Maulid atau Isra Mi'raj kemarin hari Senin ya? Oh Isra Mi'raj. Boleh nggak puasa saat Isra Mi'raj? Boleh nggak puasa saat... Nggak ada haramnya puasa. Saat Isra Mi'raj bukan jadwal haram puasa. 27 Rajab bukan jadwal haram puasa. Jadi kita kembali kepada selagi dia tidak di jadwal haram puasa, maka dia masih dibolehkan berpuasa. Nggak bisa. Kita udah terbiasa puasa Senin Kamis. Kemarin hari Jumat kita nisfu Sya'ban. Seninnya nggak puasa, nggak bisa lagi. Nggak apa-apa. Nanti kan ada lagi puasa Syawal. Semoga panjang usia. Ya. Cukup? Ya. Ini mengenai puasa misalnya, saya itu udah haid. Jadi pas jam hampir buka keluar haidnya. Jadi dia tanya, boleh puasa lagi Nek? Ya boleh, lanjutkan aja. Gimana itu Ustazah? Mana boleh. Jadi kalau udah haid batalkan. Nanti dikodo ya. Nggak bisa menangguang-nangguang ya Tuhan. Malaikat atik slow lah malaikat. Hei, catatlah udah berpuasa kat. Jangan. Kalau belum azan maghrib udah keluar haid jangan dilanjutkan. Jangan kong kali kong pula dengan malaikat, tunggulah dulu kat. Santailah kat. Cukup ya, terakhir ya. Biasanya habis lebaran lebaran keduanya itu puasa 6 ya kan. Apakah puasa 6 ini berturut-turut 1 sampai 6? Kemudian kalau ingin puasa Syawal itu berbedakah namanya dengan puasa 6? Bolehkah puasa itu kalau diputus-putus atau perjalanan sambung lagi selama bulan Syawal? Ini mohon penjelasan. Puasa Syawal afdolnya berturut-turut, tidak berturut-turut nggak apa-apa. 6 hari saja. Apakah puasa Syawal itu adalah puasa 6? Itu juga dia. Sama. Apakah puasa qada duluan atau Syawal duluan? Terserah. Karena ganti puasa itu sebenarnya waktunya 1 tahun kan. Bagi ibu-ibu haidnya teratur boleh qada dulu. Tapi kalau haidnya nggak teratur sebulan 2 kali, Syawal aja dulu. Takutnya nanti pas mau Syawal kita ganti puasa, pas mau Syawal habis dia. Iya kan? Sama Bu. Apakah memang
puasa hari raya Idul yang kedua itu. Betul. Umpamanya hari raya keempat mulai. Boleh dari raya keempat boleh. Selama bulan enggak. Enggak. Selama bulan Syawal. Selama bulan Syawal. Bukankah kita hanya bisa puasa Syawal setelah kita mengganti puasa Ramadan? Benar, tapi kurang tepat. Karena ganti puasa itu sampai bulan Syaban masih bisa, Bu. Cuman lebih baik ganti dulu. Kan kita tadi saya bilang di awal, ganti puasa itu lebih baik di awal baru Syawal. Tapi apakah orang Syawal duluan dia nggak boleh? Boleh, Bu. Loh, para istri Rasul aja ada yang mengganti puasa di bulan Syaban. Ini bulan Syaban nih. Masih bisa kan ganti puasa? Cuman takut usia nggak panjang lah. Takut kita lalai kepada yang wajib. Statement yang mengatakan harus ganti puasa dulu baru puasa Syawal. Kalau harus berarti salah. Tidak harus, Bu. Karena ganti puasa itu sebenarnya 1 tahun, Bu. Tapi sebaiknya gantilah puasa baru Syawal. Itu statement itu tepat. Oke? Cukup ya? Kan waktu sholat asar kan kita udah bersuci, kita nggak ada darah haid di celana kan. Pas waktu maghrib kita mau sholat lagi ternyata ada darah, itu puasa kita gimana? Udah puasa atau sholat? Lagi puasa, jadi kan Kok asar? kan waktu asar, sholat asar kan kita udah bersuci, itu kita udah sholat asar. Nah kan kita puasa. Kok puasa asar? Enggak, kan di dalam suasana puasa kan kita sholat kan bersuci. Itu kan kita belum tahu kalau kita haid, kita nggak ada haid kan. Jadi kita udah berbuka. Pas mau sholat maghrib ada darah haid, itu bagaimana? Puasa kita sah apa batal? Di waktu puasa maksudnya jam besi dia. Di waktu puasa dia bersih. Jangan biasa. Dia udah puasa seharian. Iya. Terus di waktu asar? Iya, waktu berbuka itu kan tiba-tiba ada flek darah haid. Waktu berbuka? Iya, pas kita mau sholat. Udah azan? Iya, pas kita mau sholat maghrib itu, tapi kan kita nggak tahu datangnya sebelumnya itu pas. Nah, kalau ibu ragu, ibu kodo aja. Kalau ragu, kodo aja. Oke? Udah? Oh. Ini ada yang nanya sama saya juga ada jawab. Katanya kalau rumah kita dekat masjid, jadi kalau orang sholat kita tidak boleh barengan sama orang masjid, kita tunggu dulu orang masjid baru kita boleh sholat di rumah. Yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kalau seseorang itu mau mualaf nih, tapi dia mau sunat dulu baru syahadat, boleh nggak? Orang mu'alaf syahadat dulu baru sunat. Bukan sunat dulu baru syahadat. Yang kedua, ada dengar ada orang sholat di masjid, lalu kemudian rumahnya dekat masjid, tunggu orang selesai sholat dulu, baru kemudian dia baru bisa sholat. Salah. Bisa sholat saat orang sholat, kan beda tempat. Ya? Bisa. Yang tidak boleh itu adalah rumah depan musola, orang takbir di masjid, kita takbir di rumah. Orang sujud di masjid, kita sujud di rumah. Nya dulu yang bentuk itu tuh. Itu bukan berjemaah. Karena satu tempat, satu waktu tidak satu tempat. Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kekhususan, itu bisa. Selagi dia di tanah haram. Sholat dia di ruko-ruko. Nggak masalah kalau dia terlambat. Nggak perlu dia ngejar dekat masjid. Gitu. Tetap dia harus mengusahakan cari soft dulu. Cari soft. Walaupun di depan ruko kan ada soft. Kalau dia selagi dia masuk dalam soft, maka dia tetap sholat berjemaah. Tapi di hotel sendiri dia tidak ada soft, tentu tidak sholat berjemaah. Iya dong. Kadang-kadang orang salah paham masyarakat kita. Macam
sekarang ada sebentar ya. Macam sekarang ada ustadz-ustadz yang dia live kalau dia jadi imam. Jadi imam taraweh di live-kannya, taruhnya di depan. Nggak apa-apa, cuma masyarakat kita banyak salah paham. Ditaruhnya lah HP-nya di depan pakai tongsis. Sholat dia di rumah, diikutnya imam dalam HP. Ya tentu nggak bisa. Sama dengan pernah nggak ibu ngelihat orang live di Mekah kan? Di live, ayo doa teman-teman dari rumah. Lihat nih Ka'bah, doa depan Ka'bah. Masih berdoa lah isinya komentarnya semuanya. Itu satu waktu tapi tidak satu tempat, tidak. Kalau mau tepat, hostnya yang membacakan doa itu karena hostnya yang lagi di Ka'bah. Host tuh yang tukang live-nya itu. Kita di rumah doa nengok Ka'bah aja tuh nggak bisa. Kalau gitu, doa aja ibu depan TV, depan TV saya langsung Ka'bah, doa depan TV kan nggak kayak gitu. Jadi yang mendoakan orang yang ada di situ, ya. Ayo doa, ini saya lagi di depan Ka'bah. Kita boleh membacakan komentar itu. Kita doakan si fulan nih punya anak. Kita doakan rumah tangga si fulan. Dia yang berdoa karena dia lagi di situ. Itu bisa. Oke? Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'da al maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana salam dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma khususan ila arwaihi Hajjah Maidar, Hajjah Zainab, Hajjah Zaili, Haji Iskandar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min hubarin niran. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulhum wa wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim. Allahumma khususan ila ukhtina Alifah Hibatilah. Allahumma ishfiha anta syafi la shifaan illa shifa'u, shifa'u la yughadiru saqama. Allahumma khususan ila hada ahlil bait wa ila hadhil jama'ah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir ke kanalnya aku. Ya. Siapa kita? Siapa guru kita?